Halo, Nanda di sini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTS siap tahun ajaran 2020-2021 semester 5 pilihan ganda nomor 25 sampai nomor 50. Langsung saja ke nomor yang 25. Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja adalah PPK. Di sini jelas ya, ada di PMK 190 2012. PPK berwenang untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Oke, sampai situ juga udah cukup bacanya sebenarnya. Ya, jadi itu nomor 26. Berkenaan dengan pelaksanaan anggaran, maka dalam satu satker hanya ada satu pejabat membuat komitmen. Bisa, cuman nggak harus hanya satu gitu. Jadi yang ini tuh ya bisa mah bisa aja, cuman nggak harus satu. Jadi bisa lebih dari satu pejabat komitmen. Oh, ini jelas bener banget nih. PPK tidak boleh dirangkap oleh KPA. Oh, ini enggak. Soalnya KPA itu boleh ngerangkap si KPA-nya aja ya. Ini KPA ini boleh ngerangkap sebagai PPK atau PPSPM. Tapi yang jelas si KPA ini, si KPA-nya ya nggak boleh ngerangkap kedua-duanya. Kalau mau ngerangkap satu aja. Gitu. PPK boleh merangkap sebagai bendahara pengeluaran, ini nggak boleh ya. Oke. Terus ya jadi jawabannya tadi tuh yang B ya. Oke. Ini yang tadi materinya, oke, bisa dibaca. Selanjutnya ke yang 27. Tidak termasuk dalam tujuan manajemen komitmen, yaitu apa aja? Yang pertama itu kan A, untuk mengelola data-data detail terkait supplier, baik itu supplier berupa satker, pihak ketiga, pengguna dana, lender, dan pegawai untuk digunakan sebagai arah tujuan pembayaran. B, mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan, forecast planning yang sama dengan perencanaan kas berdasarkan data tren dari periode sebelumnya. Oh, ini harusnya nggak sama ya. Ini tuh harusnya berbeda. Jadi yang salah, yang tidak termasuk itu yang B ya untuk sementara ini. Terus yang C, meningkatkan validitas data supplier. Ia melakukan aktivitas perencanaan sebagian dari pagu untuk mendukung disiplin anggaran, ketaatan terhadap batas pengeluaran, dan monitoring status pagu anggaran. Yang B ya, soalnya yang A, C, sama D itu benar. Yang B ini yang salahnya kata sama dengannya aja. Jadi harus benar-benar teliti ya. Oke. Tuh. Itu kan berbeda dengan yang tadi loh. Oke. Nomor 8. Untuk kebutuhan pembayaran biaya perjalanan dinas, bendahara pengeluaran menerima dana dari FP2DLS. Dalam manajemen komitmen, tipe supplier yang digunakan adalah A, pegawai, B, bendahara pengeluaran, C, penerima dana, dan D itu satuan kerja. Perjalanan dinas ya. Terus selain kuncinya itu perjalanan dinas, ada bendahara pengeluaran menerima dana dari SP2DLS. Kita lihat di sini. Yang satker, transaksi yang dibayarkan kepada bendahara pengeluaran satker, iya tadi bendahara pengeluaran. Transaksi terkait pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme UP dan pengesahan. Transaksi, ya coba. Tadi opsinya ada apa aja? Pegawai. Kita lihat yang pegawai itu transaksi belanja pegawai yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima. Tadi keterangannya bukan ini. Terusnya bendahara pengeluaran mah nggak ada. Selanjutnya itu ada penerima dana. Di
sini nggak ada keterangannya, dan yang paling tepat adalah yang satker ya, yang satuan kerja. Jadi jawabannya D. Nomor 9, penyedia melakukan kontrak dengan PPK. Data penyedia disampaikan ke PPN untuk mendapatkan apa tuh? Di sini ada ya. Jadi dari si suppliernya itu kan, dia membuat ADK supplier, dikirim ke PPN. Nah, si KPPN-nya itu bikin yang namanya dokumen NRS. Di sini PPT-nya jelas ya, ada tulisan NRS. Oke, jadi yang benar adalah yang B. 30. Pernyataan yang kurang tepat mengenai kontrak pada manajemen komitmen adalah jika kontrak ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2020, maka pengerjaan kontrak tidak boleh dimulai pada tanggal 30 Juni 2020. Ini harusnya boleh ya. Terus yang B, itu sebelum kontrak ditandatangani sebaiknya didaftarkan terlebih dahulu ke KPPN. Ini itu harusnya itu dulu ya, tanda tangan dulu baru ke KPPN, dan itu tuh maksimalnya 5 hari. Pelaksana kontrak boleh melebihi tahun anggaran berjalan jika kontrak merupakan kontrak tahun jamak. Iya, ini ada di PPT, jadi boleh ya. Tapi kalau misalkan kontraknya itu yang bukan tahun jamak, itu nggak boleh ya. Terus jika kontrak ditandatangani pada tanggal 2 Februari, maka data kontrak paling lambat disampaikan ke KPPN 5 hari setelahnya. Ya, ini benar. Ini jadi berlawanan sama yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Ini untuk materinya. Oke, lanjut ke nomor 31. Mekanisme LS bendahara dibayarkan dengan caranya apa? Yang pertama itu dibayarkan dari kas negara langsung ke rekening pihak ketiga. Yang B-nya dibayarkan langsung dari rekening bendahara. Yang C-nya dibayar lewat KPPN melalui rekening kas negara. Yang D dibayar dari rekening kas negara melalui rekening bendahara pengeluaran. Dan selanjutnya dibayar oleh bendahara kepada pihak ketiga. Oke, ini ada di PMK 150. Yang benar adalah yang D ya, yang dibayar dari rekening kas negara melalui rekening bendahara pengeluaran, dan selanjutnya dibayar oleh bendahara kepada pihak ketiga. Atau pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. Oke, nomor 32. Uang yang tidak perlu diusahakan oleh bendahara pengeluaran. Uang apa aja? Uang persediaan. Iya, pajak melalui SPMLS itu enggak perlu ya. Terus bendahara perlu. Terus pajak dari pembayaran dengan UP itu perlu. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, di sini ada di PMK 163. Uang persediaan tadi, uang berasal dari kas melalui negara, SPMLS bendahara, uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut, uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara, dan uang yang lainnya menurut ketentuan peraturan perundang boleh dikelola oleh bendahara. Jadi yang nggak ada itu yang potongan SPMLS ya. Rani nomor 33. Rani adalah seorang bendahara yang melakukan aktivitas pencatatan transaksi penerimaan negara yang telah disetorkan ke rekening kas negara. Untuk memastikan setoran sudah masuk ke rekening kas negara, maka Rani harus memastikan setoran tersebut sudah mendapatkan apa? Apakah nomor billing, apakah nomor NTPN, apakah NTB, nomor transaksi bank, atau nomor surat bukti setor. Ini itu ada di PMK 32. Oke. Di sini ada kok tahun 2015 ya. Jadi bahwa nomor selanjutnya tanda bukti pembayaran setoran kas negara yang tertera pada penerimaan yang diterbitkan oleh nggak lurus garisnya oleh sistem settlement. Oke. Yang itu ya.
Nomor 34, Hartono adalah seorang bendahara pengeluaran pada kantor dia bekerja. Suatu saat kantornya memerlukan anggaran tambahan guna kegiatan yang mendesak serta tidak dapat ditunda terkait pelaksanaan rapid test guna mencegah penyebaran COVID-19. Dan kegiatan tersebut tidak mencukupi bila menggunakan alokasi uang persediaan. Jadi UP-nya itu tidak cukup. Terkait hal tersebut, mekanisme yang ditempuh oleh Hartono guna membiayai kegiatan rapid test adalah, ya itu kan uang persediaannya itu kan gak cukup ya, berarti minta tambah dong. Jadinya mengajukan tambahan uang persediaan. 24 itu yang C. Jintar harus tambah UP ya. Oke. Karena ini juga selain yang tadi uang persediaannya nggak cukup, dia juga mendesak tidak dapat ditunda alias mendesak, jadinya ya mengajukan tambahan uang persediaan. Yang 35 itu, mekanisme pencatatan penerimaan negara melalui bendahara dapat dilakukan dengan mekanisme SBS dan SBS. Perbedaan SBS dan SBS adalah, kita lihat di sini, SBS itu intinya itu ntar ada uang masuk dulu. Kalau ini tuh jadi si uangnya itu langsung gitu, setoran PNBP itu langsung ke sini. Sedangkan kalau ini enggak. Jadi yang D ya, ini tuh. SBS diawali aliran uang masuk ke bendahara, sedangkan SBS tanpa aliran uang masuk ke bendahara. Tuh, jadi ini masuk dulu ke bendahara, sedangkan kalau yang ini enggak. Nomor 36, modul bendahara merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran yang fungsinya adalah menitik beratkan pada proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara di bendahara. Berikut ini yang tidak termasuk lingkup dalam modul bendahara adalah: A. Penatausahaan UPT-UP, B. Penatausahaan potongan pungutan pajak, C. Penatausahaan rekening, D. Penatausahaan surat bukti setoran pengambilan belanja. Yang A itu masuk, yang B itu masuk, yang C enggak, yang B itu masuk. Jadi jawabannya yang C ya. Ini ada kode PPT-nya. Oke. Langsung ke soal nomor 37. PNBP fungsional merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian, negara atau lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya. Apabila terdapat setoran atas penyewaan ruang kantor untuk mesin ATM dari penyewa setor langsung ke kas negara, pengelolaan PNBP fungsional yang dapat dilakukan bendahara penerimaan adalah: jadi ini tuh yang B ya, mencatat setoran PNBP fungsional non SBS. Di sini ada SBS, setoran penyewaan ruang untuk mesin, contoh kayak gini. Jadi kan si PNBP fungsional merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian, negara, lembaga, kementerian negara atau lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas atau fungsinya. Apabila terdapat setoran atas penyewaan ruang kantor untuk mesin ATM dari penyewa setor langsung ke kas negara. Jadi dia itu langsung nyetor ke kas negara. Kata kuncinya itu pengelolaan PNBP fungsional yang dilakukan bendahara penerimaan adalah, yaitu mencatat setoran PNBP fungsional non SBS. Karena kalau yang SBS kan uang itu masuk dulu ke bendahara, sedangkan kalau ini enggak. Tuh contoh juga sama-sama itu ya, penyewaan ruang untuk mesin ATM ya. Oke. Nomor 38. Salah satu fungsi dari integrasi modul penganggaran adalah dengan modul pembayaran adalah, di sini kita langsung aja lihat tadi modul penganggaran dengan modul pembayaran. Ada data pagu sama update AFP dan FA. Jadi yang A ya, yang lainnya soalnya bukan antara modul penganggaran sama modul pembayaran, tapi modul pembayaran sama modul-modul yang lainnya itu. Jadi mengetahui pagu terkini untuk menghindari pembayaran melebihi pagu anggaran mengakibatkan pagunya minus. Sekarang nomor 39. Salah satu kebijakan yang diambil Kementerian Keuangan DJPP
dalam rangka memastikan bahwa SPM saat dikirimkan oleh yang berwenang adalah pembuatan digital signatur pada SPM, pembuatan inskripsi digital pada cetakan SPM, menginjek data SPM menggunakan aplikasi PIN PPSPM, membuat fitur perekam retina, keren, pada petugas penghantar SPM. Enggak ya, yang retina enggak. Yang paling mendekati itu yang C. Jadi nanti kan dapat OTP gitu. Kayak di sini ntar PPSPM kan itu ya, SPM. Jadi ntar ada input OTP, input PIN gitu yang dikirimkan ke HP-nya PPSPM. 40. Manakah pernyataan berikut tentang modul pembayaran yang kurang tepat? A. Modul pembayaran mengirimkan data BAS dan supplier kepada modul komitmen. B. Modul pembayaran mengirimkan data jurnal realisasi belanja kepada modul GLP. C. Modul pembayaran menerima data pagu dari modul anggaran. D. Akun ditagihkan DKEL muncul pada saat dicetaknya SP2D pada modul pembayaran. Di sini ada jelas di PPT-nya modul pembayaran yang kurang tepat itu jadi yang mana? Ayo, yang A. Harusnya ini bukan mengirimkan data BAST ya, tapi harusnya menerima. Jadi si BAST itu harus diterima dari si yang namanya modul komitmen. Tapi modul pembayaran itu memberi informasi pembayaran kepada modul komitmennya. Oke. Yang lainnya benar ya. Oke, sekarang nomor 41. PPK melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dan menerbitkan SPP. Sementara PPSPM melakukan pengujian tagihan. Hal ini merupakan pengejauhan tahan dalam menjalankan bla 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 sesuai dengan Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara dan PP 45/2012 tentang cara pelaksanaan APBN. Menjalankan kewenangan ya. Ini udah jelas ya. Menjalankan apa ya? Menjalankan kewenangannya. Cukup jelas. Kedua, hakim baru saja ditunjuk sebagai PPSPM pada kantornya. Peran hakim sebagai PPSPM pada aplikasi Sakti adalah sebagai ini hakim bukan hakim yang ketok palu ya, bukan hakim yang ketok palu, tapi nama orang ya, ini hakimnya maksudnya. Baru saja ditunjuk sebagai PPSPM pada kantornya. Ingat, PPSPM itu tugasnya itu nge-approve si apa sih namanya, SPP, terusnya sambil buat SPM. Kita ada SP2D, SPP itu kan PPK, ininya PPSPM, SP2D nya itu kan KPPN. Nah, jadi approver itu mana? Oh, ini approver PPSPM ya. Oke. Selanjutnya nomor 43. Kepala Kantor Pemerintahan kepada Zara untuk membuat SPM atas tagihan pembelian barang ATK yang nilainya di bawah 50 juta rupiah. Jenis SPM yang harus dibuat oleh Zara atas tagihan tersebut adalah ini aku kurang begitu paham, tapi aku langsung dari PSB nya aja gitu, kayak gini bunyinya. Oke, jadi yang SPM LS non kontraktual dengan BST. Kalau dengan BST nya kan ya udah jelas ya, cuman ya non kontraktual gitu karena nilainya di bawah 50 juta. Oke. 44. Ini panjang banget soalnya, tapi sebenarnya kita cukup baca ini juga udah bisa kok. Oke, tugas seorang validator. Validator itu PPK ya, PPK. Adalah membuat ADK SPM. Jelas salah karena yang ini itu tugasnya PPSPM atau approver. Input PIN PPSPM ini juga salah karena ini tugasnya si PPSPM juga menyetujui SPP. Nah, baru dia yang menyetujui SPP si PPK. Yang mengirim ADK SPM siapa? Ya, PPSPM. Kalau si PPK mah mengirimnya ADK-nya SPP ya. Oke.
Nomor 45, berdasarkan kasus soal nomor 44, berikut salah satu tugas dari seorang approver. Approver tugasnya apa? Approve. Ya, periksa kesesuaiannya hard copy dibanding soft copy, SPP-nya diperiksa gitu. Maksudnya SPM-nya gitu diperiksa. Input pin PPK bukan, yang jelas. PPK itu kan yang jelas ya PPK lah tugasnya PPK. Kirim adik SPM ya yang ini. Rekam SPM juga bener. Bukan. Rekam SPM itu tugasnya operator. Dan menyetujui SPP. Menyetujui SPP bukan. Lebih tepat kirim adik SPM ya. Jadi 45 itu yang B. Terus untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi pengangkatan negara, pemerintah menerapkan hal berikut. Kecuali TSA ada trisur, apa itu trisur? Itulah TNP ada kok. Trisur National Polling sama RPD Rencana Penarikan Dana. Ada, jadi yang enggak ada itu RSPP ya. Oke, 47. Terkait rencana penarikan penerimaan dana, manakah ternyata berikut yang tidak tepat? 47. Rencana penerimaan dana tingkat Satker disampaikan ke PPN untuk transaksi ke PNBP fungsional berdasarkan pengelompokan pada nilai nominal tertentu. KPA menyampaikan rencana penarikan dana bulanan tingkat Satker kepada KPPN paling lambat pada akhir minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berkenaan. KPA menyampaikan rencana penarikan dana harian tingkat Satker kepada PPN atas rencana pengajuan semua jenis SPM. SPM dengan nilai potongan tertentu dengan nilai bersih kurang dari 1 miliar dikecualikan dari perhitungan penyusunan RPD harian. Rencana penarikan dana kasus pada bab 3 bagian kelima pasal 16 bahwa rencana penerimaan dana tingkat Satker yang disampaikan ke PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 diberlakukan untuk semua jenis PNBP fungsional. Namun tidak disebutkan berdasarkan pengelompokan pada nilai atau nominal tertentu. Jadi yang ini ya. Rencana penerimaan dana tingkat Satker disampaikan kepada PPN. Untuk transaksi kebagian dimaksud dalam pasal untuk semua jenis PNBP fungsional berdasarkan pengelompokan pada nilai nominal tertentu. Yang ini namun tidak disebutkan berdasarkan pengelompokan atau pada nilai nominal tertentu. Jadi yang A ya yang benar ya, bukan yang C. Maaf. Yang 48 itu pernyataan berikut yang benar tentang rekonsiliasi bank pada modul kas adalah rekonsiliasi bank tidak perlu dilakukan pada semua. Ini salah, harusnya kata tidaknya dicoret, kalau perlu itu baru benar. Yang 48 itu yang B-nya rekonsiliasi bank rekening bun adalah cocokan data transaksi pada aplikasi Sakti dengan data transaksi pada RK yang dikirimkan oleh bank atau dibuat oleh seksi bank KPPN. Ini itu benar ya, data expand yang dilakukan maksudnya ini tuh salah ya. Harusnya itu ini kan bun ya, rekening bun ya. Berarti yang terkait dengan bun itu bukan aplikasi Sakti, harusnya ini tuh span. Terus data span yang dilakukan rekonsiliasi adalah data transaksi yang berasal dari modul penerimaan, pembayaran, modul kas. Sementara ini benar. Terus status atas pelaksanaan rekonsiliasi bank rekening bun sudah direkonsiliasi, belum rekonsiliasi, sedang proses rekonsiliasi. Belum reconciled sama unreconciled ya. Jadi bukan ini, jadi ini salah. Jadi yang benar yang C. Oke, 49. Manakah pernyataan berikut ini yang tidak benar?
A. Rekening milik BUN adalah rekening BUN yang dikelola oleh kuasa BUN pusat, dan rekening BUN yang dikelola oleh kuasa BUN di daerah. Rekening BUN adalah rekening BUN, rekening transito, rekening pengesahan. Ini bener ya tuh. Jadi rekening BUN itu yang dikelola di pusat maupun daerah. Terus rekening milik BUN itu rekening milik BUN, transito sama pengesahan. Oke, bener. Yang B, rekening BUN adalah rekening yang dibuka di PKN KPPN pada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi kementerian lembaga. Ini bukan fungsi kementerian lembaga, harusnya itu fungsi BUN. Jadi salah ya. Jadi jawaban yang benar itu yang salah, yang B. Oke. Yang lainnya itu benar. Ini sesuai kok pengertiannya, yang D juga sama sesuai pengertiannya. Oke, satu soal lagi. Manajemen kas adalah salah satu komponen pada siklus pengelolaan keuangan pemerintah. Berikut bukan tujuan utama manajemen kas. Ini ada di PPT-nya. Tujuan utama pengelolaan kas negara di Indonesia adalah penggunaan dana yang secara efektif dan efisien. Apakah penentuan kebutuhan pembiayaan untuk pengeluaran negara itu masuk tujuannya? Ya. Terus perolehan remunerasi yang menguntungkan melalui efisiensi belanja satuan negara itu kurang tepat gitu. Pemenuhan pembayaran sesuai kebutuhan belanja satuan, betul. Pemanfaatan investasi di atas dana kas yang menganggur itu betul juga. Jadi yang B ya jawabannya. Oke. Sekian dan terima kasih.